Martin Buber memiliki visi yang sama dinamisnya tentang Yudaisme sebagai proses spiritual dan pencarian kesatuan dasar. Agama secara keseluruhan merupakan perjumpaan dengan Tuhan personal yang hampir selalu hadir dalam pertemuan kita dengan sesama. Ada dua wilayah. Pertama, ruang dan waktu, tempat kita berhubungan dengan wujud lain sebagai subjek dan objek. Sebagai aku, dia. Di wilayah kedua, kita berhubungan dengan yang lain sebagaimana adanya, memandangnya sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Inilah wilayah engkau dan aku yang mengungkapkan keberadaan Tuhan. Hidup adalah dialog tanpa akhir dengan Tuhan, yang tidak membinasakan kebebasan atau kreativitas kita, sebab Tuhan tidak pernah menyatakan kepada kita apa yang dituntutnya atas diri kita. Kita mengalaminya hanya sebagai kehadiran dan dorongan. Kita harus mengupayakan sendiri maknanya. Ini berarti keterputusan dari banyak tradisi Yahudi dan penafsiran Buber terhadap teks tradisional kadangkala dipaksakan. Sebagai pengikut Kant, Buber tidak memperhatikan Taurat yang dirasakannya asing. Tuhan bukanlah pencipta hukum. Perjumpaan aku engkau berarti kebebasan dan spontanitas, bukan beban tradisi masa silam. Namun, mitzvot merupakan hal yang sentral bagi spiritualitas Yahudi, dan ini dapat menjelaskan mengapa Buber lebih populer di kalangan Kristen daripada di kalangan Yahudi. Buber menyadari bahwa istilah Tuhan telah dikotori dan direndahkan, tetapi dia menolak untuk menghapuskannya. Di mana saya bisa menemukan kata yang setara dengan itu untuk melukiskan realitas yang sama? Kata tersebut memikul makna yang terlalu agung dan kompleks, dan mempunyai asosiasi sakral yang terlalu banyak. Orang yang menolak kata Tuhan harus dihargai, sebab telah begitu banyak hal mengerikan yang dilakukan atas namanya. Tidak sulit untuk mengerti mengapa ada orang yang mengusulkan masa tenang dari segala yang telah berlalu, sehingga kata-kata yang telah disalahgunakan bisa dibebaskan. Namun ini bukanlah cara untuk menebusnya. Kita tidak bisa membersihkan istilah Tuhan dan kita tidak bisa membuatnya utuh. Namun betapapun ia telah cemar dan memar, kita bisa membangkitkan dan melepaskannya dari sengsara. Tidak seperti kaum rasionalis, Buber tidak menentang mitos. Dia memandang mitos Lurianik tentang percikan ilahi yang terperangkap di dunia memiliki makna simbolik yang penting. Terpisahnya percikan itu dari Tuhan tertinggi mencerminkan pengalaman manusia tentang keterasingan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita akan memulihkan kesatuan primal dan mengurangi keterasingan di dunia. Jika Buber kembali kepada Alkitab dan Hasidisme, Abraham Joshua Heschel kembali kepada spirit para rabi dan Talmud. Berbeda dengan Buber, dia percaya bahwa mitzvot akan membantu orang Yahudi melawan aspek dehumanisasi modernitas. Mitzvot merupakan tindakan yang lebih memenuhi kebutuhan Tuhan daripada kebutuhan kita sendiri. Kehidupan modern ditandai oleh depersonalisasi dan eksploitasi. Bahkan Tuhan direduksi menjadi sesuatu untuk dimanipulasi dan melayani tujuan-tujuan kita. Akibatnya, agama menjadi suram dan membosankan. Kita membutuhkan teologi kedalaman untuk masuk ke dalam struktur-struktur dan memulihkan kekaguman, misteri, dan ketakjuban semula. Tak ada manfaatnya mencoba membuktikan eksistensi Tuhan secara logis. Iman kepada Tuhan memancar dari pemahaman langsung yang tidak ada kaitannya dengan konsep-konsep dan rasionalitas. Alkitab harus dibaca secara metaforik seperti puisi agar memberikan kepekaan tentang yang sakral. Mitzvot juga mesti dipandang sebagai gerak simbolik yang melatih kita untuk hidup dalam kehadiran Tuhan. Setiap mitzvot merupakan tempat pertemuan dalam perni kehidupan dunia dan seperti halnya karya seni, alam mitzvot itu memiliki logika dan ritmenya sendiri. Di atas segalanya, kita harus sadar bahwa Tuhan membutuhkan manusia. Dia bukanlah Tuhan yang jauh sebagaimana dikonsepsikan para filosof, namun yang peduli terhadap penderitaan umat manusia sebagaimana digambarkan oleh para nabi. Para filosof ateis juga tertarik pada gagasan tentang Tuhan selama paruh kedua abad ke-20. Dalam Being and Time, Martin Heidegger memandang wujud dalam cara yang hampir sama dengan Tillich. Meskipun dia menolak bahwa itu adalah Tuhan dalam pengertian Kristen,
Dia berbeda dari wujud-wujud partikular dan dari kategori pemikiran normal. Sebagian orang Kristen telah diilhami oleh karya Heidegger, meskipun nilai moralnya dipertanyakan karena keterkaitannya dengan Nazi. Dalam What is Metaphysics, kuliah penobatannya di Freiburg, Heidegger mengembangkan sejumlah gagasan yang pernah muncul dalam karya Plotinus, Denis, dan Erigena. Karena wujud itu sama sekali berbeda, ia sebenarnya tidak ada, bukan objek maupun wujud partikular. Akan tetapi, dialah yang membuat semua eksistensi lain menjadi mungkin. Orang kuno telah meyakini bahwa ketiadaan hanya melahirkan ketiadaan, namun Heidegger mengubah ungkapan itu menjadi ex nihilo homo quae ens fit. Dia mengakhiri kuliahnya dengan mengajukan pertanyaan yang pernah ditanyakan Leibniz. Mengapa harus ada, bukannya tiada? Inilah pertanyaan yang membangkitkan rasa takjub dan kagum yang selalu muncul dalam respon manusia terhadap alam. Mengapa semua ini mesti ada? Dalam bukunya Introduction to Metaphysics, Heidegger mengawali dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Teologi merasa yakin memiliki jawabannya dan mengembalikan segalanya kepada sesuatu yang lain, kepada Tuhan. Namun, Tuhan ini hanya merupakan wujud lain, bukannya sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Heidegger memiliki gagasan yang agak reduktif tentang Tuhan agama, meskipun banyak orang beragama ikut menyepakatinya, tetapi dia sering berbicara tentang wujud dalam terma mistika. Dia membicarakannya sebagai sebuah paradoks besar, menggambarkan proses berpikir sebagai penantian atau penyimakan kepada sang wujud dan tampaknya mengalami datang dan perginya wujud. Mirip yang dirasakan kaum mistik tentang ketiadaan Tuhan. Pikiran manusia tidak bisa mengadakan wujud itu. Sejak zaman Yunani, orang-orang di barat cenderung melupakan wujud dan alih-alih memusatkan perhatian kepada wujud-wujud, sebuah proses yang telah menghasilkan teknologi modern. Dalam artikel berjudul Only a God Can Save Us yang ditulis menjelang akhir hayatnya, Heidegger mengajukan tesis bahwa pengalaman ketiadaan Tuhan di zaman kita bisa membebaskan kita dari belenggu wujud-wujud. Namun, tak ada yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kembali wujud ke zaman ini. Kita hanya bisa berharap adanya kebangkitan baru di masa depan. Filosof Marxis, Ernst Bloch, memandang ide tentang Tuhan sebagai sesuatu yang alamiah bagi manusia. Seluruh hidup manusia diarahkan ke masa depan. Kita merasakan kehidupan kita sebagai sesuatu yang belum sempurna dan belum selesai. Berbeda dengan binatang, kita tidak pernah puas namun selalu ingin lebih. Inilah yang mendorong kita untuk berpikir dan berkembang. Sebab pada saat tahap kehidupan, kita harus melampaui diri sendiri dan menuju tingkat berikutnya. Seorang bayi harus menjadi anak kecil, dan seorang anak kecil yang belum bisa berjalan harus mengatasi ketidakmampuannya dan menjadi anak-anak yang bisa berjalan, dan seterusnya. Seluruh mimpi dan ilham kita ingin menyibak apa yang akan datang. Bahkan filsafat dimulai dengan ketakjuban, yaitu pengalaman ketidaktahuan yang belum diketahui. Sosialisme juga menatap ke depan, kepada sebuah utopia. Meski Marxis menolak agama, tetapi di mana ada harapan, di situ ada agama. Sebagaimana Feuerbach, Bloch memandang Tuhan sebagai cita-cita manusia yang belum terwujud. Tetapi alih-alih mengalienasikan, dia merasa Tuhan ini sangat dibutuhkan bagi kondisi manusia. Max Horkheimer, ahli teori sosialis Jerman dari mazhab Frankfurt, juga memandang Tuhan sebagai cita-cita penting dengan cara yang mengingatkan kepada para nabi. Apakah dia ada atau tidak, ataukah kita beriman kepadanya atau tidak, bukan merupakan persoalan. Tanpa ide tentang Tuhan, takkan ada makna, kebenaran, atau moralitas mutlak. Etika hanya menjadi soal selera, rasa, dan perilaku. Tanpa ide tentang Tuhan, politik dan moralitas akan menjadi pragmatik dan licik. Tidak bijak. Jika tidak ada yang mutlak, tak ada alasan untuk tidak bermusuhan atau bahwa perang lebih buruk daripada damai. Agama pada dasarnya merupakan perasaan batin bahwa ada Tuhan. Salah satu impian kita yang paling awal adalah kerinduan akan keadilan. Agama merekam aspirasi dan gugatan manusia di hadapan penderitaan dan kekeliruan. Agama membuat kita sadar akan keterbatasan kita. Kita semua berharap ketidakadilan di dunia akan segera berakhir. Kenyataan bahwa orang yang tidak memiliki kepercayaan keagamaan konvensional terus kembali kepada tema-tema sentral yang telah kita temukan dalam sejarah Tuhan menunjukkan bahwa ide itu tidaklah seasing yang kita bayangkan. Namun demikian, selama paruh kedua abad ke-20,
Ada gerakan menjauh dari ide tentang Tuhan personal yang berperilaku seperti diri kita.